清静下我们的脑袋，再会丧失所教的禅定的 Kita 要 masih 义。 ada waktu 1 menit sebelum memulai kelas Dharma. Marilah kita terlebih dahulu menenangkan 好吗？ hati kita dan menenangkan batin kita, semua persiapkan diri untuk menerima pelajaran Dharma dari guru acara kita pada malam ini, yaitu Selin I Sangse. 好，时间已经到了，上课时间已经到了整点。真佛密法第5章，实修密法的注意事项，第3节禅定的真 Kelas Dharma Sadhana Tantra Satya Buddha bab kelima dengan上师圣尊衍生 dimulai. 历代传 Pertama-tama marilah kita bersemasjud kepada Maha Guru dan Maharaja Lenseng, bersemasjud kepada para guru silsilah, memohon kepada Maha Guru agar memberkati kelas Dharma ini berjalan lancar. 受印。 Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara, merapalkan mantra Padma Kumara 7 kali. 咕噜衍 Om Guru Lenseng Siti Hom. 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 阿弥陀佛，欢迎我们的授课导师。 Kita menyambut kehadiran guru pembimbing kita, yaitu Acarya Selin I Sangse, kepada Ketua TBF Acarya Changju, kepada Ketua Departemen Humas yaitu Acarya Lien He, kepada Ketua Departemen Pendidikan Acarya Lien He, Ketua Departemen Humas Acarya Lien Jia, kepada Acarya Lien Fei, para acarya, para dharmacarya, biksu-biksuni, para pandita Dharma Duta, pandita Lokapasraya, serta semua susung sece. Salam sejahtera, Amitofo. Pada malam ini kita ada penerjemahan berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Silakan dipilih sesuai dengan pilihan bahasa masing-masing. Dan sebelumnya juga diucapkan selamat merayakan Hari Festival Kue Bulan. Kita tahu bahwa dalam Tantrayana kita menitik beratkan perapalan mantra dalam penekunan bawana. Bahwa mantra merupakan suatu gelombang mantra yang dapat bersinergi dengan para Buddha Bodhisattva. Berikutnya kita mengundang acara Selin I untuk menjelaskan, memaparkan pelajaran pada kelas Dharma malam ini. Dipersilakan. Pertama-tama, marilah kita bersemasjud kepada Yang Mulia Dharma Raja Lenseng, Maha Guru Silsila kita, para Guru Silsila Chen Focung, serta para Buddha Bodhisattva, Wajradewa, Dharmapala, Dakini, Dewata di altar mandala. Yang saya hormati Ketua TBF Acara Lianhua Chengchu, Direktur Departemen Pendidikan Acara Lianhe, Direktur Departemen Humas Acara Lianjia, Acara Lianfei, para acarya, dharmacarya, biksu-biksuni, pandita Dharma Duta, pandita Lokapasraya, serta semua saudara-saudari Dharma, para penerjemah, para pandita pembimbing, semuanya salam sejahtera, Amitofo. Hari ini adalah di Vancouver, Kanada, juga bertepatan dengan hari Festival Kue Bulan, tetapi sekarang masih pagi ya. Saya doakan semoga semuanya memperoleh pengabulan cita-cita dan harapan yang baik, semuanya memperoleh kesehatan. Kita hari ini mulai memaparkan mengenai bab 5 penekunan dan pengamalan sadhana Tantra Satya Buddha. Kita melakukan kilas balik terlebih dahulu. Pertanyaan 1, mantra adalah sebuah kunci untuk berkontak dengan kesadaran asali alam semesta. Mantra merupakan gelombang suara yang memanggil Buddha Bodhisattva secara langsung. Aliran Tantrayana menekuni bawana dengan mantra Sanskerta. Jadi apakah sebutan lain untuk Trantayana? Jawaban yang betul yaitu mantrayana. Pertanyaan kedua, abadi, suka, aku, suci, disebut juga sebagai 4 kualitas nirwana. Apakah kondisi ini termasuk Buddha bumi, Bodhisattva bumi, ataukah Dharmapala bumi? Silakan diketik jawabannya.
Jawaban Anda semua juga cepat sekali benar, yaitu Buddha bumi. Pertanyaan ketiga, Dharma Raja Lenseng mengajarkan para kita siswanya hendaklah mengikuti cara merapal mantra menurut Mulacarya. Sebutkan salah satu manfaat dan pahalanya. Sebutkan salah satu aja, satu saja. Sebagian besar menjawab kekuatan adistana. Jadi ada 4 ya manfaat dan pahalanya, yaitu 1 itu daya adistana, 2 itu pelindungan diri, 3 itu konfirmasi, 4 itu mahasiddhi. Kita memasuki pendahuluan. Istilah chanting artinya adalah memasuki samadhi. Merupakan salah satu dari trisika yang diajarkan oleh Buddha Shakyamuni. Berasal dari pelatihan sila, samadhi, prajna, atau trisika. Jika seseorang dapat mencapai kondisi samadhi ketika bersamadhi, maka akan muncul kekuatan yang tak terbatas, yang mana dapat membuka kebijaksanaan. Di kitab Sutra Tripitaka ada sebuah cerita seperti berikut, yaitu pada zaman Sang Buddha. Suatu kali, Sang Buddha sedang berjalan-jalan di dekat hutan di sekitar kuil Jetawana. Kemudian siswanya, yaitu Sariputra, mengikuti Sang Buddha dari belakang. Pada saat itu, di langit ada seekor burung elang tua sedang menangkap seekor burung merpati. Merpati itu karena ketakutan langsung bergegas terbang dan berlindung di dekat Sang Buddha. Ketika mendekati Sang Buddha, tepat sekali bayangan Sang Buddha itu jatuh pada burung merpati. Burung itu pun segera menjadi tenang dan damai tanpa rasa ketakutan. Namun ketika bayangan Sariputra jatuh pada burung merpati, burung itu malah menjadi gelisah dan ketakutan. Sariputra pun merasa bingung dan bertanya kepada Sang Buddha, mengapa ketika bayangan saya mengenai burung merpati itu merasa ketakutan? Sang Buddha menjawab, Sang Buddha mengatakan, meskipun 3 racun kita, yaitu loba, dosa, moha kita telah hilang, tetapi 3 racun Anda, yaitu loba, dosa, moha Anda, itu belum sempurnanya hilang. Oleh karena itulah, ketika bayanganmu jatuh pada burung merpati, masih ada ketakutan yang muncul dalam hatinya. Mahaguru pernah bersabda bahwa hanya ketika kita memasuki samadhi mendalam, barulah kita dapat mengikis tabiat lama kita yang dipenuhi kebodohan batin. Kata Chan saja banyak sekali definisinya. Chan berarti jana, juga diartikan sebagai penekunan kontemplasi, perenungan dalam keheningan. Hal itu adalah bahasa ataupun istilah Pali yang berarti adalah jana. Jana atau jana dalam bahasa Pali artinya adalah pikiran yang berada dalam keadaan yang sangat khusyuk dan terfokus pada objeknya. Dalam Sutra Surangama, bab penembusan akar pendengaran Bodhisattva Avalokitesvara, dikatakan sebagai berikut, dari Sruta Citta Bhawana, kemudian memasuki samadhi. Sruta Cinta Bhawana adalah metode untuk mencapai pemahaman bodhi dan mencapai samadhi. Istilah sruta berarti mendengar. Setelah didengar melalui indera pendengaran, maka perlu untuk berpikir. Istilah cinta mengacu pada pemikiran. Istilah bhawana artinya adalah menerapkan pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut
dalam kehidupan sehari-hari atau praktik meditasi. Itulah pengertian daripada surta cinta bawana, mendengar, berpikir, dan bawana. Kata ting berasal dari bahasa Sanskerta yaitu samadhi. Jadi istilah chanting sama artinya dengan samadhi. Titik berat penekunan sadhana tantra satya Buddha seluruhnya ada pada ritus memasuki samadhi. Ini merupakan penekunan yang dikatakan berkali-kali oleh Mahaguru bahwa sadhana yang kita lakukan titik beratnya ada pada ritus memasuki samadhi. Dharma Raja Lenseng berkata para siswa, menurut saya, tujuan terakhir dari Buddha Dharma tidak lain adalah moksa atau pembebasan dari samsara. Namun untuk mencapai moksa, haruslah terlebih dahulu memiliki prajna. Dari manakah prajna ini berasal? Prajna ini berasal dari samadhi. Jadi, setiap kali kita bersadhana, haruslah memasuki samadhi. Menekuni samadhi menjadi pintu dharma pamungkas dan tertinggi yang akan ditekuni Sakadaka. Inilah yang dikatakan Mahaguru bahwa kita mempelajari Buddha Dharma, yang paling penting tidak lain adalah moksa atau pembebasan dari samsara. Yaitu di aspek duniawi, kita dapat terbebas dari kerisauan batin. Di aspek non-duniawi, kita dapat terbebas dari kelahiran dan kematian. Mahaguru pernah mengatakan, tujuan tertinggi dari Buddha Dharma adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini dapat diartikan dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui masalah apapun, kita harus mempunyai kebijaksanaan untuk mengamatinya. Karena kebijaksanaan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti adalah dalam aspek duniawi. Kemudian kita juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menemui hal yang baik dan hal yang buruk. Ketika kita menemui sesuatu hal ataupun peristiwa yang berseberangan dengan kita, bagaimanakah cara kita menanganinya? Inilah kebijaksanaan yang pentingnya kebijaksanaan. Ada sebuah cerita zaman dulu, yaitu cerita mengenai Hansin. Jadi ketika orang bernama Hansin ini masih muda, dia sering membawa sebilah pedang di pinggangnya. Suatu kali saat dia sedang berjalan-jalan di luar, dia bertemu dengan sekelompok pemuda nakal yang merendahkan ataupun membuli Hansin di depan umum. Seorang tukang daging berkata kepada Hansin, kamu ini tampaknya tinggi dan besar, tetapi sebenarnya kamu itu pengecut. Jika kamu beranikah kamu menggunakan pedang itu untuk menusukku? Jika tidak berani, maka kamu merangkaklah melewati celanaku. Jadi saat itu, Hansin mendapatkan hinaan seperti ini. Dia berpikir-pikir bahwa banyak sekali kawanan pemuda itu. Jadi dia cuma sendiri, pasti tidak akan menang. Jadi akhirnya dia pun berlutut dan merangkak melewati bawah celananya. Semua orang yang hadir tertawa dan menertawakannya dia ada seorang pengecut. Pada akhirnya kelak, Hansin ini membantu Liu Pang untuk mengalahkan musuhnya, dan dia memperoleh suatu gelar Chowang, yaitu Raja Chowang. Dia menjadi seorang tokoh yang sangat terkenal. Dan dia pun mencari kembali tukang daging yang dulu menghinanya. Tukang daging itu sangat ketakutan, mengira dia akan membunuhnya. Sebenarnya dia mencari tukang daging itu bukan untuk membunuhnya, tetapi malah memberikan sebuah gelar jenderal kepada tukang daging tersebut. Bahwa Hansin ini adalah seorang yang sanggup bersabar. Dan kemudian orang-orang di selanjutnya pun menceritakan atau mengistilahkan cerita ini sebagai hikayat
Hansin yang bersabar di bawah kaki orang. Jadi ketika Hansin waktu itu tidak bersabar, tidak mungkin dia dapat memperoleh hal yang dapat diperolehnya sekarang ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ketika kita bersabar sesaat, badai pun berlalu. Ketika kita mundur selangkah, maka cakrawala langit pun terbentang luas. Jadi ketika kita mengalah, tidaklah menandakan kita itu kalah, tetapi melainkan menandakan kekuatan diri kita itu lebih kuat dibandingkan dengan orang tersebut. Jadi ketika kita memiliki kebijaksanaan, aspek duniawi seperti ini, kita dapat memahaminya sepenuhnya. Dharma Raja Lenesong berkata, sebenarnya mudra, visualisasi, mantra, berbagai ritus sadhana, semua ini adalah sebagai persiapan untuk memasuki samadhi. Adanya samadhi, barulah suatu sadhana dapat dikatakan komplit. Mahaguru kembali menegaskan bahwa segala ritus, mantra, mudra yang kita lakukan, mantra yang kita rapal, semuanya itu merupakan persiapan untuk memasuki samadhi, demi memasuki samadhi. Kita tahu bahwa dalam aliran Zen ada metode mencerahi Kuan Zen yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pencerahan dalam pemahaman ajaran Buddha. Namun, pencerahan ini hanyalah bersifat sementara. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan pencerahan sejati, kita harus melakukan praktik langsung dengan tubuh dan pikiran kita sendiri. Barulah dapat disebut merealisasi pencapaian pencerahan. Jadi ketika kita mencerahi suatu Kuan Zen, dapat membantu kita memperoleh suatu pencerahan berupa teori ataupun berupa konsep. Tetapi tetap saja masih memerlukan melakukan samadhi dalam dalam beberapa waktu, barulah kita dapat memperoleh penembusan yang sesungguhnya. Ketika Mahaguru membabarkan sutra altar patra ke-6, banyak sekali umat yang menuliskan kata kepada Mahaguru untuk meminta konfirmasi pencerahan. Ada beberapa siswa yang Mahaguru akan mengatakan dekat sekali, dengan pengertian untuk memotivasi siswa untuk semakin berusaha. Tapi ada juga umat yang menulis berkali-kali kata ataupun pencerahan yang ia peroleh kepada Mahaguru, dan dia merasa tidak puas dengan jawaban Mahaguru, mulai mendekati, dia pun menemui Mahaguru secara langsung dan memohon Mahaguru untuk memberikan suatu gata kepada dirinya. Mahaguru pun menuliskan 3 buah kata, yaitu tiada yang diperoleh, dan memberikannya kepada siswa tersebut untuk direnungkan ketika pulang ke rumahnya. Jika siswa ini bisa mencerahi gata tersebut, tiada yang diperoleh, maka siswa ini boleh dikatakan tercerahkan. Jadi banyak sekali hal yang kelihatannya kita memperolehnya, tetapi sebenarnya itu hanyalah bersifat sementara saja. Mahaguru pernah mengatakan, dalam mimpi jelas-jelas ada 6 alam. Begitu tersadar, 3.000 dunia pun kosong melompong. Jadi ini diibaratkan dunia saha ini kelihatannya seperti nyata, seperti real. Tetapi ketika kita tercerahkan, tersadarkan, sebenarnya semua itu hanyalah fenomena sesaat. Jadi segala sesuatu adalah sementara saja. Mahaguru sering menggunakan suatu perumpamaan, yaitu bagaikan rembulan dalam air. Artinya, rembulan itu dapat dilihat, tetapi tidak dapat ditangguk. Semuanya itu hanyalah suatu ilusi.
还没有睡醒，应该是下面那一句。因为学公安很容易 Sebab praktik mencerai Koan Zen mudah sekali berhenti pada istilah atau formalitas saja. Ambil contoh, terka, debat, pikirkan, jargon Zen. Meskipun jawabannya benar, tetapi tetap diri kita yang sebelumnya masih belum bisa mempraktikannya secara real. Oleh sebab itu, haruslah menekuni samadhi. Samadhi itu sangat penting sekali. Jadi, untuk segala sesuatu, kita tidak hanya harus mengetahui secara teorinya, tetapi kita juga harus mempraktikkannya secara real, sehingga tidak berhenti sebatas jargon semata. Orang yang mempelajari Buddhisme wajib menekuni samadhi. Dalam Maharaja Lensung berkata, makna samadhi adalah menetap di hati, menundukkan batin, memegang sila, kebijaksanaan. Tanpa samadhi tidak dapat memegang sila, tanpa samadhi tidak dapat memperoleh kebijaksanaan. Ketika kita ada menaati sila, barulah kita dapat memasuki samadhi. Ketika kita memasuki samadhi, barulah kita dapat mendapatkan kebijaksanaan atau prajna. Ketiganya ini adalah satu tubuh. Hati yang bersih dan minim keinginan, hati yang tenang dan pikiran jernih, barulah dapat melihat dengan teliti. Pandangan benar itu diperoleh dengan cara demikian. Kalimat ini telah mencakup sila samadhi prajna. Jadi kita haruslah mempunyai pandangan benar untuk memasuki samadhi. Terutama hati yang bersih dan minim keinginan. Bukan berarti kita tidak mau apapun, tetapi hati kita hambar terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Ada sebuah perkataan dari Lao Tzu yang mengatakan, demi pengetahuan hari demi hari meningkat, demi kebenaran hari demi hari menurun. Artinya adalah ketika kita hendak menimba ilmu atau menimba pengetahuan, hendaknya setiap hari demi hari itu memperoleh kemajuan. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, maka hasrat kita sejatinya harus sehari demi sehari itu berkurang. Ketika kita memiliki hati yang bersih dan minim keinginan, kita dapat mengikhlaskan segala sesuatu. Barulah hati kita tenang dan pikiran pun jernih. Dengan demikian, dapat memasuki samadhi. Guru mengatakan, melatih diri haruslah menekuni samadhi. Jika hati tidak dapat tenang, mana mungkin ada pencerahan? Jika dikatakan ada, maka itu hanyalah sebatas jargon di mulut belaka. Satu-satunya cara adalah hanya dengan mampu mengendalikan pikiran yang berkecamuk. Barulah kita dapat mencapai pencerahan yang sejati. Jadi dalam perihal pelatihan diri, kita hendaknya setiap hari mengamati batin kita, mengamati hati kita, mengamati pikiran kita yang muncul. Karena kita setiap saat pasti mempunyai banyak sekali pikiran yang timbul. Jika ada pikiran yang tidak baik, kita harus menggunakan cara seperti merapal mantra ataupun bermeditasi supaya pikiran-pikiran buruk tersebut dapat terkikiskan. Mencerahi batin adalah hasil samadhi. Menampakkan buddhata adalah hasil samadhi. Mematahkan kilesa adalah hasil dari samadhi. Menuntaskan kehidupan dan kematian adalah hasil dari samadhi. Jadi dari sini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa mencerahi batin, menampakkan buddhata, mematahkan kilesa, menuntaskan kelahiran kematian, semuanya memerlukan memasuki samadhi. Kita harus mengatasi pikiran yang berkecamuk, mengatasi pikiran yang liar dan lalai, mengatasi semua kebiasaan yang terakumulasi sejak kehidupan lampau. Kuncinya ada pada menundukkan. Menundukkan tidak lain adalah bersamadhi. Tidak memikirkan adalah bersamadhi. Menetapkan hati pada satu tempat adalah bersamadhi.
mencerahi hakikat yang sebenarnya adalah bersamadhi. 慢慢的，就好像世尊说的，开始好像瀑布，瀑布就是就是那个水哗啦哗啦下来，但是 Jadi kita pelan-lahan mencoba melatihnya, selangkah demi selangkah seperti kata Maha Guru, pastilah akan memperoleh keberhasilan. 还是会动。 Dari aliran kecil, dari aliran air yang kecil, lama-kelamaan akan menjadi arus air yang sangat besar dan berkumpul menjadi suatu wadah danau yang lebih besar. 诸心一处，这个就是一种方法，好像我们数息都是一种方法，每天 Seperti kita menghitung napas juga ada suatu metode. Kita melakukan 9 napas pernapasan Buddha juga suatu metode untuk menenangkan batin, di mana pikiran hayal kita akan lama-kelamaan semakin berkurang dari hati yang dari batin yang kasar menjadi batin yang lembut, batin yang halus. Setelah tercerahkan, mulai menekuni. Meskipun Anda mempunyai pencerahan tertentu, tetap saja Anda harus menekuni samadhi. Barulah dapat merealisasi kebijaksanaan tata gata. Jika hendak mematahkan kebiasaan buruk dari kehidupan lampau, tidak ada cara lain selain bersamadhi. Jadi Maha Guru mengatakan untuk mematahkan kebiasaan buruk kita, tidak ada cara lain kecuali memasuki samadhi. Di masa dahulu, Buddha Sakyamuni mencapai samat sambodhi di bawah pohon bodhi, merealisasi 4 jana dan 8 samadhi. Jana pertama adalah pikiran suci murni. Jana kedua adalah suci dan menjaga satu, sepenuhnya tidak goyah. Jana ketiga dari kesucian menyaksikan wujud sejati. Jana keempat adalah tiada kebajikan, tiada kejahatan, tiada duka, tiada suka, hening, tiada berubah. Inilah 4 jana yang direalisasi oleh Sang Buddha. Intinya adalah pada kesucian. Dengan demikian, barulah disebut segala usaha tuntas. Kebijaksanaan telah tercerahi, tanpa pamrih menuntun dunia. Sepenuhnya telah memperoleh pencerahan agung. 4 jana dan 8 samadhi merupakan rahasia tertinggi. 4 jana merujuk pada 4 jana pada alam rupa loka. Apa itu? Rupa loka ada suatu alam di mana rupa ataupun wujud itu masih ada. Tidak ada bentuk pria ataupun wanita berbeda dibandingkan dengan alam kamaloka yang masih memiliki wujud pria dan wanita. Dan alam rupa loka ini memperoleh makanan daripada cahaya. Delapan samadhi merujuk pada 4 jana rupa loka ditambah dengan 4 jana arupa loka. Disebut kolektif sebagai 8 samadhi. 4 jana arupa loka adalah alam Wisnana Nantiayatana, Akasa Nantiayatana, Akincanya Yatana, Naiwa Samnana Samnayatana. 4 alam arupa loka. Arupa loka ini adalah alam yang melampaui segala bentuk materi. Tiada bentuk materi ataupun rupa. Di mana alam daripada arupa loka ini terdapat 4 alam lagi. Pada alam ini, hati suci dan hening tidak dapat dijabarkan dengan kata-kata.
kesadaran tidak terbatas, 是 kekosongan tidak terbatas. 消失到哪里，哪里便是空。此时心中明净，无哀自在，好像飞鸟破 Batin 落 hening, 而 tiada 一样， ganjalan, tiada rintangan, 自由 bagaikan burung yang berterbangan bebas leluasa. 这个是第二个空无边处定的一个 Ini merupakan kondisi di pada alam kedua, yaitu akasa nantiaya yatana. Untuk alam ketiga, 施舍空 yaitu akincanya yatana. 等内外二境，而原无所有处。此时心内空无所依， Batin adalah kosong tanpa 安 tumpuan apapun, 这个 berada dalam kondisi yang 无 hening, 所有处定 mantap, 一个现象。那非 dan 想 tak tergoyahkan. 想处定呢？ Kemudian alam naiwa samnana samnayatana, 有想境界以及无所有处的无想境界刚才那两个境界，一个有想，一个无想的境界。此时一切无有相貌，都当然 adalah suatu alam yang 心中清净无为，达到三界定向里的最高境界这个是 alam tertinggi daripada alam arupa loka. 也是佛陀当年禅定到这个飞翔出天。接下来到小程序问答环节，我们交给丽雅。 Berikutnya adalah kue sesi pertama. 谢谢上师。大家好，我们今天又来一个开心的环节，来游戏了。 Kita kembali lagi 老 kepada sesi quiz. 我们今天 Aturannya seperti biasa, Anda dapat mengakses tautan yang tampak di monitor Anda, 通过留言区里面的连接选项， dan ketika pertanyaan telah muncul di monitor, Anda dapat mengetikkan jawaban Anda di monitor Anda. 说您要通过triplematematic.com 这一个网站也是可以，您可以输入中文的这个代码是4177。 Anda dapat menggunakan pilihan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tetapi harus memasukkan kode seperti yang tampil di layar. 41665584。那大家可以通过这个机会来学习，玩游戏轻松，来把自己的这个知识增强。那我们大概还有40秒的时间，大家可以输入自己的名字。我们有2个环节，待会我们看看有谁会得高分。那是一个值得鼓励的事情，让大家更加努力的向往前走。我们的中文队有蛮多人参加的。上师，请问您准备好了吗？我准备好了。好，我们开始。可以开始。 Kita mulai ya kue sesi pertama. Pertanyaan pertama, samadhi berasal dari penekunan sila samadhi prajna. Ketiganya disebut kolektif sebagai apa? A. Sikatri, B. Trisika, C. Tri Anasrawa.答案是 B，三无漏学。 Jawabannya adalah B, yaitu Trisika. Pertanyaan kedua, menurut Dharmadesana Dharmaraja Lenseng, berikut ini manakah makna yang keliru tentang samadhi? A. Menetap di hati, menundukkan batin. B. Memegang sila kebijaksanaan. C. Bersabar, bersahaja. Jadi pilih jawaban yang keliru.
Makna yang keliru tentang samadhi: A. Menetap di hati, menundukkan batin. B. Memegang sila kebijaksanaan. C. Bersabar, bersahaja. C. Jawabannya adalah C. Bersabar atau bersahaja. Jawaban yang keliru ya. 大家今天都非常的棒。 Mari kita lihat peringkat 中文榜有谁领先呢？ masing-masing. Untuk bahasa Mandarin, 目前中文版我们有 yang tercepat adalah inisial Lao Chung. 加油，了中。印尼文有 Untuk bahasa Indonesia, 待会加油。 peringkat pertama adalah Suwandi. 加油。 英文我们有 Untuk bahasa Inggris adalah Joy Lotus。 saudara Joy Lotus. 继续加油。好，谢谢大家参与，请别退出。 Terima kasih atas partisipasinya. 我们待会 Jangan lupa masih ada lagi sesi quiz kedua. 谢谢你。 Kita lanjut kembali ke pelajaran Dharma. 继续。禅定修法的诀要。 Kiat penekunan samadhi. 学佛要入定。有两 Dalam mempelajari Buddha Dharma, ada dua kiat penting untuk memasuki samadhi. Yang pertama adalah tiada masalah, 耐心 yaitu segala permasalahan tidak disimpan di hati, barulah dapat memasuki samadhi. 不单要无视，要把行者的心通通空。 Yang kedua adalah tiada niat. 得到法位，知时精神。 Tidak hanya tiada masalah, sedekah juga harus mengosongkan hati, 其实 barulah dapat memperoleh 身上已经kondisi samadhi. Saat ini, kesadaran sedekah akan kembali suci. 这两个口诀一个是 Jadi kedua kiat ini seringkali diulangi oleh Maha Guru, yaitu yang pertama adalah tiada masalah, yang kedua adalah tiada niat atau hati. 太多的事，我们的心也是很多的这个。 Kadang kita dapat merasakan bahwa dalam hati kita ini banyak sekali masalah. 记得师尊曾经开示一个故事，我觉得很好的一个故事，跟大家分享一下。 Maha Guru pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus, 张大千是一个 yaitu menceritakan seorang seniman lukisan bernama Chang Ta-chien. 长 Jadi Chang Ta-chien ini memiliki janggut yang sangat panjang. 访问他 Suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya, 你的胡子 Tuan Chang, 请问 dengan janggut Anda yang begitu panjang, mohon tanya, 胡子是在 apakah ketika Anda tidur, apakah janggut Anda berada di dalam selimut, ataukah berada di dalam selimut? Jadi sebelumnya dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Setelah wartawan itu bertanya demikian, pada malam itu, ketika tidur, dia pun memikirkan berulang-ulang tentang janggut dia, apakah harus menaruh di dalam selimut, apa di luar selimut. Akhirnya ia pun tidak bisa tidur sepanjang malam. Ini artinya bahwa kita sebagai manusia banyak sekali pikiran liar ataupun pikiran hayal yang berseliweran setiap saat. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ketika kita mulai memikirkannya secara terus-menerus, maka berbagai masalah pun datang berturut-turut. Kita melekat kepada masa itu. Ketika suatu masalah terbit suatu pikiran, maka pikiran-pikiran selanjutnya akan mulai mengekorinya. Ketika kita merasakan banyak sekali pikiran yang mulai berdatangan, kita harus mengerti bagaimana cara untuk menanganinya. Misalnya sebagai seorang sadaka tantra, kita akan merapal mantra. Ketika kita setiap saat ingat untuk merapal mantra, maka ini adalah sebuah metode yang sangat bagus. Setiap kali kita menemui ataupun ketemu masalah, kita akan merapal mantra. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita akan menanganinya dengan merapal mantra. Boleh juga dengan cara melafalkan sutra, merapal mantra. Sedekah tidak demi apapun. Itulah yang disebut tiada masalah, tiada pamrih. Sedekah tidak memiliki kegioran khusus.
Sedekah tidak memiliki kegiuran khusus, kebencian khusus, itulah yang disebut tiada niat. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika melakukan hal yang baik, maka kita menyanjungnya. Ketika kita melihat apa yang dikerjakan orang tersebut kurang baik, sebenarnya kita juga tidak perlu tergerak hatinya. Karena setiap orang mempunyai tabiat masing-masing. Jadi kita boleh menggunakannya untuk memperingatkannya diri kita sendiri. Ketika hal itu baik, kita menyanjungnya, memujinya. Ketika hal itu buruk, jadikanlah sebagai cermin ataupun peringatan kepada diri kita sendiri. Semoga Anda dapat memahami poin ini. Begitu kita duduk, kita menata tubuh dan pikiran seperti demikian. Ketika begitu duduk, kita selaraskan tubuh dan pikiran. Tiada kerisauan dalam hati, tiada kebencian tertentu, dan juga tiada kesukaan tertentu terhadap suatu individu atau suatu masalah. Ada sebuah sajak dari biksu Wuman Hui Kai yang isi sajak ini adalah mengatakan apakah yang disebut sebagai waktu yang baik. Isi sajaknya adalah musim semi dengan 100 bunga, musim gugur dengan bulan yang cerah, musim panas dengan angin yang sejuk, musim dingin dengan salju yang putih. Jika pikiran bebas dari perasaan sibuk, maka itulah saat yang baik di dunia manusia. Sebenarnya ketika batin kita atau hati kita tentram, damai, maka setiap hari, setiap saat pun akan menjadi hari ataupun saat yang baik. Itulah saat yang terbaik bagi diri kita. Begitu kita duduk, kemudian menata tubuh dan pikiran seperti demikian, arus dharma alam semesta akan segera melebur dengan sadaka, memasuki kondisi samadhi yang bernuansa suci dan tiada pamrih, barulah dapat memunculkan cahaya terang. Jadi ketika kita melatih diri memasuki samadhi, maka akan ada suatu arus dharma yang muncul. Ketika kita benar-benar hening, benar-benar memasuki samadhi, kita akan merasakannya sendiri. Kita akan merasakan batin kita sangat teduh, sangat ringan. Kemudian ada juga rasa yang sangat kokoh. Ini merupakan fenomena dalam samadhi. Ada juga yang akan melihat cahaya. Ini juga salah satu daripada fenomena samadhi. Tetapi hendaknya kita juga tidak melekat kepada semua fenomena tersebut. Saat ini, aspek internal dan aspek eksternal dihancurkan. Internal dan eksternal diri kita dan alam semesta melebur. Inilah kondisi memasuki samadhi. Jadi seperti apa yang diajarkan oleh Maha Guru, yaitu cahaya anak melebur dengan cahaya induk, yaitu kesadaran alam semesta dan memasuki samadhi. Dengan batin tiada pamrih dan bersahaja, suci dan tanpa pamrih melakukan segala sesuatu. Batin sangat hening. Begitu bertemu masalah, dapat menghadapinya dengan kealamiahan. Inilah prinsip batin yang alamiah dan bebas leluasa. Jadi ketika batin kita dapat bebas leluasa, tanpa terikat apapun, itu dikarenakan Anda telah memiliki daya samadhi dan daya prajna atau kebijaksanaan. Jadi Anda melihat segala sesuatu itu sangat hambar. Tidak ada yang dinamakan peristiwa besar. Karena Anda memiliki daya samadhi. Ketika ada orang yang memperlakukan Anda dengan buruk, Anda dapat menghadapinya dengan batin yang damai. Anda tidak akan menepuk meja tengah malam ataupun bereaksi secara emosional. Batin Anda telah sangat tawar, sangat damai, sangat tenang.
Anda telah memasuki suatu tingkatan yang telah stabil batinnya. 方法众多，总括而言， Banyak sekali metode untuk memasuki samadhi. 教 Secara keseluruhan, 即是 dapat dikatakan tidak meninggalkan metode 双运。什么是 penghentian dan metode pengamatan, yaitu samatha vipassana. 身子？ Apakah yang disebut penghentian atau samatha? Bagaimana menghentikan? 比如气 Penghentian tubuh, 我们讲的 yaitu 方法 kita duduk bersila padma, 瑜 yaitu kedua kaki kita di 筋 bersila. 膜 Terus, selanjutnya adalah penghentian ucapan, yaitu hening. 不思议语望 Penghentian pikiran, 是这样 yaitu 做， yang berlalu tidak diingat, yang akan datang tidak direka, 无言。 yang sekarang tidak diperbedakan. 当你的 Hati tidak terikat, semuanya bersifat samatha. 你都不去想，也不去分 Jadi terhadap segala sesuatu masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, Anda tidak melekat, tidak memberikan suatu perbedaan antara ketiganya. 专心一致， Kiat pertama bagi sandaka yang menekuni samatha atau penghentian adalah 就是 memfokuskan pikiran. 你的念头、你的杂念去除，你才 Ketika pikiran liar Anda dikikis, disingkirkan, barulah Anda dapat memfokuskan pikiran Anda. 没办法 Jika 做到 pikiran 这 Anda banyak sekali, 注意心，所以 Anda tidak bisa 定 memfokuskan pikiran. Anda harus 观想持咒的方法来 menstabilkan 去除 pikiran Anda 不好的杂念。 menjadi satu, menghentikan segala pikiran liar, menyingkirkan segala 非什么办 pikiran hayal yang terus berdatangan. 法？第一，注意 Bagaimana jika pikiran liar 是 bergerak tak terkendali? 意志，例如 Pertama, 点一支香，诸事 pusatkan perhatian pada satu benda. Ini disebut ada sandaran. Misalnya, menyalakan sebatang dupa, pusatkan perhatian pada cahaya merah di kepala dupa. Hentikan pikiran liar, lakukan demikian secara berkesinambungan, ataupun bervisualisasi yidam, dharma yudam, aksara mantra, dan sebagainya. Inilah cara melatih penghentian atau samatha. 自己的 Ini merupakan ajaran daripada Maha Guru, bagaimana cara kita mengatasi pikiran liar atau pikiran hayal yang terus berkecamuk ataupun berseliweran. 把这 Jadi kita boleh menyalakan sebatang dupa di altar, 调去暗的或者关掉，你就只是看那个红点。 sedangkan lampu penerangan dimatikan, kita hanya berfokus pada penerangan dari sebatang dupa tersebut. 还有 Hal ini dapat membantu Anda untuk mengatasi pikiran liar. Ataupun Anda boleh 观 bervisualisasi rupa daripada yidam, 中 dharma yudam, aksara mantra, 轰之也经常想， seperti misalnya aksara hom. Anda sering menulis aksara hom, 这 Anda perlahan-lahan bervisualisasi. Semua ini adalah cara untuk melakukan samatha atau penghentian. 次都是要每天都要做，你一定训练久了， Hal seperti ini harus dilakukan setiap hari, karena ketika kita telah melakukannya setiap hari, lama-kelamaan 有做后明 akan semakin matang, 每天固定去做的话呢，你 sehingga Anda akan benar-benar berhasil mencapai suatu kondisi yang sangat 无一止 fokus. 自然而住， Kemudian kedua adalah tiada sandaran, berdiam alami, 没有什么 mengamati esensi diri. 就是 Jadi tidak ada objek yang jadikan sandaran, hanya mengamati batin kita sendiri. 在训练止的时候，有两种现象会发生。 Umumnya saat menekuni samatha ataupun penghentian, akan timbul dua fenomena seperti berikut. Yang pertama adalah galau, pikiran delusi berseliweran, sama sekali tidak bisa dihentikan. Jadi memikir sana, memikir sini, pikir sana, pikir kemari. Saat ini kita harus merelaksasi tubuh dan pikiran. Mata menatap ke bawah, tubuh dan pikiran memasuki kondisi alami dengan postur istirahat. Jadi fenomena ini juga pernah dialami oleh Ma Guru, sehingga beliau mengajarkan kita metode bagaimana cara menanganinya. Terus fenomena kedua adalah lesu. Banyak sekali orang yang menekuni samatha atau penghentian malah tertidur hingga mengorok. Saat ini, tegakkan badan, mata menatap ke atas, bangkitkan semangat, kuatkan diri sendiri. Jadi fenomena ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Saya pernah ketika membaca Sutra Sthigarbha, ketika membaca sampai setengah, benar-benar langsung tubuh diletakkan di meja dan tidur. Ketika terbangun,
Ternyata telah lewat setengah jam. Ternyata saya setelah tertidur. Saya tidak tahu apakah mengorok atau tidak. Jadi ini adalah suatu kondisi lesu. Kita harus mengetahui bahwa ini adalah suatu fenomena yang buruk dan haruslah kita perhatikan. Dan Maha Guru telah mengajarkan, ketika kita merasa ada fenomena lesu, maka kita harus tegakkan badan, mata menatap ke atas, bangkitkan semangat kita, kuatkan diri kita. Ini akan membantu kita dalam melakukan samadhi. Kemudian kiat untuk melakukan penekunan samatha. Pernapasan stabil, batin akan stabil. Pernapasan kacau, batin pun kacau. Untuk itu, tekuni pernapasan hingga pernapasan menjadi alami, batin jadi tentram, batin tidak kacau. Inilah ciri keberhasilan. Jadi di sini Maha Guru mengatakan, pernapasan dan batin itu saling berhubungan. Ketika napas kita tidak seimbang, maka batin kita pun akan kacau. Makanya ada suatu sadhana yang dinamakan sadhana pernapasan botol, di mana kita melatih pernapasan kita penuh. Melatih pernapasan kita semakin lancar, makin penuh, dan tidak kacau. Apakah yang disebut vipassana atau pengamatan? Bagaimana cara menekuni vipassana? Vipassana atau pengamatan adalah suatu bentuk prajna. Melalui prajna, kita mulai memahami mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, segala bentuk kondisi, semua itu tiada esensi diri. Kita tentu mengetahui bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pada saat itu seolah-olah benar-benar ada, benar-benar nyata, tetapi itu hanyalah berada sesaat, berlaku sementara. Jadi tiada esensi diri. Segala bentuk fenomena di dunia ini adalah demikian adanya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu kita tidak perlu melekat. Ketika kita tidak perlu melekat, ketika sesuatu itu berlalu, kita pun tidak akan merasa ataupun terbenam dalam kemelekatan tersebut. Dikatakan di sini bahwa aku bukan aku, pikiran bukan pikiran. Segala bentuk fenomena tidak benar-benar real, bagai mimpi dan ilusi. Bahkan mimpi pun berupa istilah semu. Sesungguhnya tidak dapat diperoleh. Jadi bahkan mimpi pun hanyalah suatu istilah semu. Kita renungkan kehidupan manusia, lahir, tua, sakit, mati. Segalanya tiada yang diperoleh. Kita ingat kembali ketika umat yang tadi menuliskan saja untuk dikonfirmasi Maha Guru menuliskan 3 kata, yaitu tiada yang diperoleh. Kita boleh merenungkannya. Kita merenungkan kehidupan kita sebagai manusia selama 100 tahun. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita peroleh? Apa yang paling berharga bagi kita? Dengan cara kita melakukan pelatihan diri secara aspek duniawi, barulah kita dapat terlepas dari kerisauan batin. Secara aspek non-duniawi, barulah kita dapat terbebas dari kelahiran dan kematian. Tiada yang unggul, tiada yang nista, tiada perbedaan, tiada kemelekatan. Berdiam dalam batin yang amati, yang alami dan leluasa. Dengan cara seperti ini, barulah kita dapat memperoleh batin yang leluasa, bagaikan seekor ikan yang bebas berenang di dalam air. Jadi kebijaksanaan itu sangat penting sekali. Kita sadari bahwa dunia saha ini hanyalah suatu permainan, manusia ilusi, kondisi ilusi, masalah ilusi, benda ilusi. Masa lalu tidak dapat diperoleh, masa sekarang tidak dapat diperoleh, masa mendatang pun tidak dapat diperoleh.
Jadi dari ini kita mengetahui bahwa Maha Guru menghendaki kita untuk merenungkannya secara perlahan-lahan. Sebenarnya di dunia saha ini hanyalah suatu permainan belaka, suatu permainan, suatu mimpi belaka. Hanyalah berupa manusia yang ilusi, kondisi yang ilusi, masalah yang ilusi, dan benda yang ilusi. Tetapi dalam kehidupan kita ini masih ada suatu harga yang sangat bernilai, sesuatu yang bernilai, yaitu tujuan terakhir kita, yaitu terbebas dari samsara. Melalui pengamatan seperti ini, demikian, sedekah tantra pun tidak lagi melekat pada segala sesuatu, mampu berdiam dalam batin yang leluasa. Maha Guru mengatakan, amati hakikat sunya, pahami hakikat sunya, dan cermati hakikat sunyata. Sampai pada akhirnya kita akan menyadari bahwa sifat diri pun adalah sunya adanya. Dengan kata lain, badan jasmani itu sunya, bahasa itu sunya, pikiran itu sunya. Inilah wujud kesunyataan agung. Jika muncul pikiran delusi, enyahkan dengan aksara P. Jadi Maha Guru mengajarkan ketika kita ada suatu pikiran buruk yang muncul, bagaimanapun tidak dapat dikikis, maka kita boleh melontarkan aksara P untuk menyingkirkannya, untuk menghancurkannya, untuk mengikisnya. Metode samadhi yang formal adalah kita duduk bermeditasi tanpa diselipi hayalan sama sekali. Saat ini dari meditasi yang fokus pada objek tertentu, dilatih hingga meditasi tanpa objek. Dengan kata lain, tidak bergantung pada objek meditasi. Adapun puncak samadhi pamungkas adalah sebagai berikut. Tiada objek meditasi, tiada objek. Menghentikan napas, tiada niat. Tiada kemelekatan, tiada masalah. Ketiga cara ini pun adalah suatu metode untuk mengikis pikiran hayal. Selanjutnya kita kembali lagi ke kuis sesi kedua. Baiklah, kita akan memulai sesi kuis kedua. Marilah kita bersiap-siap. 都准备好了吗？如果准备好，我们再努力哟。好，上师可以了吗？好。我们问题上，学佛要入。 Pertanyaan ketiga, dalam belajar Buddha Dharma, terdapat dua kiat penting untuk memasuki samadhi. Di bawah ini, manakah jawaban yang salah? A. Tiada dharma. B. Tiada niat. C. Tiada masalah. Mana jawaban yang salah? Silakan diketik.答案是 A. Jawabannya adalah A. Tiada dharma. Pertanyaan keempat, saat melatih samatha atau penghentian, akan muncul dua macam fenomena negatif. Pilihlah jawaban yang keliru di bawah ini. A. Galau. B. Memasuki samadhi. C. Lesu. B. Jawabannya adalah B. Memasuki samadhi. 答好了，我们来看一下今天的排行榜。 Marilah kita lihat peringkat pada sesi kali ini.
的中文排行榜还是有老 Untuk 中先 masa Mandarin, peringkat pertama tetap Lao Chong Sisyong. 恭喜老钟师兄。来看看下印尼文的， Untuk bahasa Indonesia, 还是苏万迪师兄。 tetap Suwandi Sisyong. Selamat kepada Suwandi Sisyong. 最后这位英文的 Joy Lotus 也是很棒， Kemudian untuk bahasa Inggris, 也是完成了。 tetap sama yaitu Joy Lotus. 恭喜你。好，谢谢大家，大家今天做的非常棒，给大家一 Terima 个 kasih untuk partisipasi semuanya. 无论你在游戏上或者是在留言区，你的答案都是非常棒的。好，就把这个课程环节 Baik yang menjawab di monitor, di Zoom, ataupun di tautan layar, semuanya tetap bagus sekali. Semuanya sama-sama bagus. 禅定的知趣，禅定的真正意义就是离开所有的邪念，把心住于一处，定于不散乱的境界。佛教的止观，止就是定，观是指慧，止观法门是修定慧的法门。 Tujuan samadhi, makna sejati dari samadhi adalah meninggalkan semua pikiran salah dan menjaga pikiran dalam satu tempat, tetap dalam kondisi yang tidak tercerai-berai. Metode samatha vipassana dalam Buddhisme, samatha atau penghentian adalah samadhi, vipassana atau pengamatan adalah kebijaksanaan. Pintu dharma samatha vipassana sesungguhnya adalah pintu dharma untuk melatih jana dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, menghentikan pikiran hayal, mengamati buah kebudaan. Di aliran Tien Thai khusus menggunakan metode samatha vipassana sebagai pintu dharma bawana. Tujuan dari melakukan samatha vipassana adalah untuk memasuki keheningan. Tujuan dari memasuki keheningan adalah untuk samadhi. Samadhi adalah pintu dharma tiada kematian yang tiada duanya. Semua ritus sadhana tantra satya Buddha tidak lain adalah demi samadhi. Boleh dikatakan muncul untuk memenuhi keperluan bersamadhi, dipadukan dengan keheningan awal, keheningan total, manunggal, pertama-tama pencerahan secara konseptual, terakhir mencapai sejati melalui pelatihan diri yang real. Ini adalah suatu proses, jadi dari keheningan awal, jadi kita telah hening, telah tenang, kemudian selanjutnya kita mulai mendalam, yaitu keheningan total, hingga yang tertinggi, yang terakhir adalah manunggal dengan alam semesta, dengan kesadaran alam semesta. Mahaguru Dharma Raja Lenso berkata, lewat penekunan samadhi dapat memperoleh kebijaksanaan tata gata. Karena memperoleh kebijaksanaan inilah dapat menetap pada tata gata. Kebijaksanaan tata gata ini adalah prasna sejati. Adanya prasna barulah memperoleh pencerahan yang agung. Jadi kebijaksanaan ini lain dengan kecerdasan duniawi. Kebijaksanaan atau prasna ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari pelatihan diri atau bawana. Karena dengan adanya prasna atau kebijaksanaan ini, barulah kita dapat memahami bahwa segala sesuatu, asal mula segala sesuatu dapat dipahami ataupun dicerahi sebenar-benarnya. Jadi tidak sama dengan kecerdasan duniawi. Kemudian dalam Sutra Altar, Mestika Dharma Patria ke-6, bab duduk bersamadhi bagian kelima, diterangkan tentang makna mendalam penekunan pintu dharma samadhi, penekunan pintu dharmadi, penekunan pintu dharma samadhi. Penjelasannya adalah pintu dharma sejati, sejatinya adalah tiada beban apapun di hati. Tidak perlu juga melekat apakah suci, apakah tidak bergerak. Jika mengatakan harus menjaga hati ini, maka pertanyaannya adalah, manakah hati yang sesungguhnya milik kita? Karena setiap niat dan pikiran manusia terus-menerus berubah setiap saat. Bisa dilihat bahwa hati itu semu dan tidak real, jadi tidak perlu memiliki beban di hati. Jika berbicara tentang fokus menjaga kesucian diri, hakikat hati kita sejatinya adalah suci. Tetapi karena pikiran kita yang tidak benar terus-menerus bermunculan, hal itu telah menghalangi buddhata kita.
Jika semua pikiran salah dan khayal itu hilang, kita akan menyadari bahwa sifat sejati kita sebenarnya adalah suci. Dikatakan bahwa pikiran khayal kita ibaratnya adalah matahari yang tertutupi oleh awan kelabu. Padahal matahari itu tetap ada di sana dan bersinar terang. Jadi ketika kita telah menyingkirkan awan kelabu itu, maka tampaklah sinar cahaya matahari yang terang tersebut. Jadi ketika kita tidak melekat pada segala sesuatu, kita dapat kembali kepada sifat asal kita yang suci murni. Diulangi lagi penjelasan yang tadi, pintu Dharma Samadhi sejatinya adalah tiada beban apapun di hati. Tidak perlu juga melekat apakah suci, apakah tidak bergerak. Jika mengatakan harus menjaga hati ini, maka pertanyaannya adalah, manakah hati yang sesungguhnya milik kita? Karena setiap niat dan pikiran manusia terus-menerus berubah setiap saat. Bisa dilihat bahwa hati itu semu dan tidak real. Jadi, tidaklah perlu memiliki beban di hati. Jika berbicara tentang fokus menjaga kesucian diri, hakikat hati kita sejatinya adalah suci. Tetapi karena pikiran kita yang tidak benar terus-menerus bermunculan, hal itu telah menghalangi budaya kita. Jika semua pemikiran salah dan khayal itu hilang, kita akan menyadari bahwa sifat sejati kita sebenarnya adalah suci. Jadi penjelasannya itu adalah sama, bahwa setiap hati kita tergantung kita berada di mana. Kita berada di arah yang salah atau arah yang benar. Ketika kita berada di arah salah, maka pikiran yang buruk akan terus-menerus bermunculan. Ketika hati kita berada di arah yang benar, maka pikiran yang lurus akan bermunculan. Pikiran tentang Buddha Dharma akan timbul. Jadi dalam menekuni samadhi, kita hendaknya setiap saat mengamati hati kita, mengamati pikiran kita, supaya pikiran kita dapat fokus menjadi satu. Ini yang penting. Jadi pelajaran Dharma kita berakhir, akan ditutup dengan sebuah cerita seperti berikut. Jadi ada seorang tukang kayu yang sudah tua, merencanakan untuk pensiun. Jadi dia setelah pensiun, dia hendak merasakan kebahagiaan bersama keluarganya, merasakan kesenangan bersama keluarganya. Jadi bosnya itu tidak rela dia pensiun. Bosnya itu berkata, bagaimana kalau Anda membantu saya membangun satu rumah terakhir untuk saya? Setelah itu Anda boleh pensiun. Maka tukang kayu tua itu pun setuju. Dia pun membuatnya. Tetapi pada saat itu semua orang bisa melihat bahwa tukang kayu itu telah hatinya tidak ada lagi dalam hal melakukan pekerjaan rekonstruksi bangunan, melakukan pekerjaan bangunan. Jadi dia melakukan segala sesuatu secara asal. Dia menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas dan pekerjaannya juga kurang teliti secara sembarangan. Ketika rumah selesai dibangun, bosnya melihat rumah tersebut. Dia memberikan sebuah kunci dan diberikannya kepada tukang kayu itu. Dia berkata, saya sangat berterima kasih. Selama ini Anda telah membangun begitu rumah untuk saya. Jadi rumah terakhir ini saya gunakan, saya suruh Anda buat. Kenapa? Untuk saya hadiahkan kepada Anda. Jadi ketika tukang kayu itu mendengarkan bahwa ternyata rumah itu untuk dia, dalam hatinya dia pun menyesal dan berkata, mengapa saya begitu asal-asalan? Mengapa saya begitu kasar membangun rumah ini? Kalau tahu demikian, harusnya saya menggunakan hati untuk membangun rumah ini. Jadi dia merasa sangat menyesal dan malu. Jadi dari cerita ini, saya mendapatkan suatu inspirasi bahwa terutama kita sebagai sadaka yang melakukan pelatihan diri, setiap hal yang kita lakukan, bahwa yang kita lakukan sekarang adalah membangun sebuah rumah di surga.
Jadi istana yang kita di surga itu berasal dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tekuni satu langkah demi satu langkah setiap hari. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci, kita sedang membangun suatu istana yang indah di surga. Jadi hal ini dapat kita peroleh selamanya. Jadi dari cerita ini saya gunakan untuk mengumpamakan dalam pelatihan diri kita bahwa istana kita berada di alam suci Mahapadminiloka. Kelak kita akan saling bertetangga di alam suci Mahapadminiloka. Semuanya mempunyai istana yang indah masing-masing. Demikianlah ceritanya. Pada hari festival Chongqiu atau kue bulan ini, saya doakan segalanya memperoleh pengabulan cita-cita dan harapan yang baik. Semuanya memperoleh kesehatan yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada acara LNI yang telah memberikan pemaparan kelas drama yang sangat apik. Banyak sekali cerita yang memberikan kita inspirasi ataupun motivasi yang sangat berkesan kepada diri kita. Jadi samadhi juga juga dapat dikatakan sebagai jana, adalah suatu penekunan kontemplasi, perenungan dalam keheningan. Ketika kita melakukan pembentukan mudra, prapalan mantra, semuanya itu adalah demi untuk memasuki samadhi. Semua ritus yang kita laksanakan dalam sadhana adalah untuk melakukan samadhi. Jika kita tidak melakukan samadhi, maka kita tidak dapat menaati sila. Jika kita tidak dapat melakukan samadhi, maka kita tidak akan mendapatkan prasta atau kebijaksanaan. Bagaimanakah cara kita memasuki samadhi? Kiatnya ada dua, yaitu tiada niat dan tiada masalah. Jadi kita sedekah tidak demi apapun, itu artinya adalah tiada niat, dan tidak meletakkan segala masalah apapun di dalam hati, itu artinya adalah tiada masalah. Dari pelajaran Dharma malam ini, kita merasakan Dharma Sukha yang sangat luar biasa, dan kita berterima kasih kepada acara LNI, dan semoga dari pelajaran Dharma pada malam ini, para peserta Dharma dapat meresapkannya dalam hati masing-masing dan kembali membaca ulang materi kelas Dharma. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di Zoom, di YouTube, atau di Facebook, ataupun membuka mikrofon Anda. Di kolom chat ada sebuah pertanyaan. Karena kehidupan sehari-hari yang sangat sibuk, bagaimanakah menjaga agar pikiran tidak tercerai-berai dan senantiasa mempertahankan hati yang bersih? Jadi jawaban dari Acarya adalah bahwa manusia itu pasti ada pikiran yang timbul. Tergantung pikiran kita itu berada di arah mana. Apakah berada di arah yang benar atau di arah yang salah? Jika berada di arah yang salah, hendaknya kita mengatasinya dengan merapal mantra. Terutama mantra yang Anda fasih, seperti misalnya mantra hati Mulacarya Mahaguru dilafalkan 8 juta kali. Dapat juga mengatasi pikiran Anda yang berseleweran. Jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari Anda banyak berpikiran ke sana kemari, maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan merapal mantra. Terima kasih atas jawaban dari Acarya. Jadi kelas Dharma pada malam ini pelajarannya sangat bermanfaat bagi pelatihan sadhana kita dalam sehari-hari. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Baiklah, sebagai penutup, kembali lagi mengucapkan selamat menyambut hari Chongqiu Jie atau Festival Kue Bulan kepada Anda semua. Kelas Dharma kita pada malam ini berakhir sampai di sini. Kita
Mohon kembali kepada acara ini untuk berkenan menutup. Marilah kita kembali merangkakkan tangan, beranjali, bersyukur, berterima kasih kepada Maha Guru Dharma Raja Lensem yang telah memancarkan cahaya memberkati sehingga kelas ceramah pada malam ini telah berjalan dengan lancar dan sempurna. Juga berterima kasih kepada Direktur TBF acara Lianhua Chengchu, kepada Kepala Pendidikan acara Lianhe, kepada Direktur Humas acara Lianjia, kepada acara Lianfei, kepada para acarya, para Dharmacarya, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalsaraya, para umat sedharma, para penerjemah yang telah berpartisipasi dalam kecerdasan ini. Semoga kita akan memperoleh kemajuan secara bersama-sama. Terima kasih kembali. Kita pertama-tama berterima kasih kepada Maha Guru dan juga berterima kasih kepada acara LNI yang telah memberikan pelajaran Dharma pada malam ini. Kemudian kepada Ketua TBF acara Lianhe Chengchu, kepada Departemen Pendidikan acara Lianhe, Departemen Humas acara Lianjia, acara Lianfei, para acarya, biksu, biksuni, para pandita, dan semua susung suci dan para penerjemah yang telah membantu penerjemahan pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh Pandita Dharma Duta yang mengikuti kelas Dharma kali ini di berbagai platform. Kita akan bertemu lagi pada kelas minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. 谢谢雷利上师，谢谢联合上师，连尼上师，阿弥陀佛，谢谢。上师们中秋节快乐！谢谢丽燕助教。 中秋快乐！中秋快乐！中秋节快乐！中秋快乐！中秋快乐！再见。平安助教，中秋节快救援助教，梁助教生日节快乐！你什么时候回来呀？都想念你了。非常代表我的心。记得吃月饼哦。什么时候回来呀？ 拜拜。盛开师姐，中秋节快乐！花师姐，中秋节快乐！老钟师兄，中秋节快乐！拜拜。